Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di video perdana materi kuliah digital dengan mata kuliah pemrograman web 1. Bersama saya Eko Siswanto yang akan memandu materi pada video tutorial kita kali ini. Di dalam video ini kita akan membahas 3 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu adalah HTML dan HTML5. Di dalam materi ini kita akan membahas tentang apa itu HTML, sejarah HTML, perkembangan HTML sendiri, dan perbedaan antara HTML dengan HTML5. Yang kedua, kita akan membahas tentang CSS. Sejarah tentang CSS, kedudukan CSS, dan fungsi CSS untuk membuat website akan kita bahas di video ini. Yang ketiga, JavaScript. Kita akan membahas tentang aplikasi JavaScript, tentang bahasa pemrograman JavaScript di pertemuan selanjutnya. Kalau saya ilustrasikan di sini, HTML adalah ibaratnya itu sebagai boneka kayu atau manekin, ya, boneka yang sering kita lihat di mall-mall atau di toko busana, biasanya yang digunakan untuk peraga busana. Ini saya anggap atau saya ilustrasikan HTML sebagai manekin. Sedangkan CSS itu bisa saya ilustrasikan sebagai bajunya atau aksesorisnya yang nantinya dipakaikan di patung kayu tersebut, ya. Kita mau pakaikan kaos, hem, atau bahkan jas, mungkin lengkap dengan aksesorisnya, sabuk dan lain-lain. Sedangkan CSS ini adalah otaknya, membuat kecerdasan pada manekin tersebut, ya, dimana nanti patung itu bisa jalan-jalan, bisa berpikir, bisa menjalankan apa yang diperintahkan oleh manusia. Itu untuk JavaScript. Tapi sebelum kita lanjut lebih dalam tentang HTML, kita akan berkenalan dulu dengan siapa sih penemu HTML. Beliau adalah Tim Berners-Lee. Beliau yang menemukan HTML. Selain HTML, beliau juga menemukan HTTP, www, ya, web browser, web server, dan halaman website. Jadi dengan adanya penemuan beliau ini, kita beruntung karena setiap hari kita dapat menikmati website di dunia maya. Kita dapat berfacebookan setiap hari. Itu berkat penemuan Bapak Tim Berners-Lee ini. Beliau menjadi direktur di sebuah komunitas atau konsorsium, ya, yang bernama W3C. Nanti silahkan diakses saja di websitenya w3.org. Nah, komunitas ini kerjanya untuk apa sih? Nah, mereka kerjanya adalah untuk menetapkan standar-standar internet yang akan dipakai, standar-standar website yang akan digunakan untuk era selanjutnya.
Kita buka di sini di dalam websitenya, kebetulan kita nanti akan fokus di HTML dan CSS. Nah, kenapa perlu diupdate ya? Biar nanti website bisa menyesuaikan perkembangan zaman. Ya. Nah, karena HTML dan CSS atau website ini update, ya maka browser juga harus update. Nah, nanti misalnya kita mengenal ada beberapa browser yang sering kita gunakan ya, di sini ada Chrome, ada Mozilla, ada Opera. Nah, ini juga nanti juga harus update seiring dengan update-nya HTML dan CSS-nya tadi. Nah, sedangkan HTML sendiri itu apa? Ya, HTML adalah bahasa yang dipakai untuk menampilkan sebuah informasi pada halaman sebuah website yang berbentuk hypertext ya. Jadi nanti yang akan ditampilkan di browser itu seperti apa? Apakah itu berupa list, apakah itu berupa paragraf, apakah itu berupa gambar. Nah, itu nanti yang ditampilkan adalah menggunakan HTML ya. Sesuai dengan namanya, bahasa ini menggunakan tanda markup. Jadi nanti untuk menandai atau menuliskan perintah-perintahnya itu ditandai dengan markup atau kurung buka siku. Kalau kita lihat fungsinya HTML yang lebih dalam itu, yang lebih spesifik lagi, ya di sini saya sebutkan ada 3. Yang pertama yaitu adalah membuat halaman web ya, memang tujuan dari materi kita atau dalam mata kuliah kita nanti kita akan membuat halaman sebuah website ya, di mana di situ menampilkan berbagai informasi di dalam sebuah browser di internet dan membuat link yang menuju halaman ke web lain dengan kode-kode tertentu. Ya, nanti kita akan menampilkan satu website yang dihubungkan ke beberapa website. Nah, ini ada beberapa contoh website ya. Ada website kampus, ada website bisnis juga. Di situ ada 3 contoh untuk website sendiri. Nah, sekarang kalau kita lanjut atau kita bahas tentang HTML5. HTML5 ini adalah kelanjutan daripada HTML. Ya. Jadi nanti di sini update ada beberapa fitur-fitur ya, memperbaiki fitur yang sudah ada, yang lama, mengupgrade istilahnya, dan penataan script yang lebih nyaman ya. Dan HTML ini dirancang utamanya agar dapat bekerja di semua platform ya. Enak dengan semua browser, baik itu browser lama maupun browser baru misalnya. Menangani error jauh lebih baik daripada HTML sebelumnya. Sedangkan fitur-fitur yang ada atau fitur-fitur yang baru itu apa saja? Ya, di situ diantaranya ada elemen kanvas. Yang pertama ya, jadi nanti kita dimudahkan dengan fitur ini karena kita dapat membuat satu halaman website itu seperti kita menggambar di dalam sebuah kanvas. Terus ada dokumen editing. Nanti ketika kita membuat sebuah dokumen untuk diedit, kita membuat sebuah paragraf, narasi itu dia lebih keren. Dan formnya lebih banyak daripada sebelumnya ya. Nanti ada beberapa button yang variasi yang keren, intinya kita bahas di video berikutnya. Terus yang keempat nih, tak kalah menariknya yaitu di dalam HTML5 ini ada yang namanya fitur drag and drop. Jadi nanti misalnya kita pengen buat satu website berbentuk galeri ya, foto yang ingin ditampilkan bisa tinggal diseret saja, drag.
atau kita pengen buat game puzzle misalnya menyocokkan gambar. Nah, ini ada di fitur HTML5. Sedangkan yang kelima, memainkan berkas audio dan video secara natif ya. Seperti layaknya kita membuat sebuah website pemutar video ya, seperti YouTube. Ini nanti kita bisa mainkan di HTML5. Yang keenam, strukturnya dia lebih meningkat ya. Jadi nanti ada beberapa struktur yang beda dari HTML dengan HTML5. Pembahasan pembuka yang terakhir di sini ada yang namanya JavaScript ya. Nanti kita akan membahas tentang JavaScript itu apa. Ya, JavaScript itu adalah bahasa pemrograman. Kalau tadi HTML atau HTML5 itu hanya markup, hanya menampilkan. Nah, di sini JavaScript ini adalah salah satu pemrograman. Ya, nanti ada script dan ada ketentuan-ketentuan dalam penulisannya seperti PHP, Python, Ruby, dan Visual Basic. Kenapa harus JavaScript? Nah, ini dari bahasa pemrograman terpopuler untuk saat ini ya. Pengguna masih menggunakan JavaScript ya, masih dipercaya masih ada di trending paling atas. Nanti silahkan bisa akses di websitenya di Stack Overflow ya, di stackoverflow.com ya. Lihat aja yang terbaru ya, nanti dia masih ada di atas. Ya. Ini JavaScript adalah bahasa yang high level, scripting, untyped, dan interpreted programming language. Ya, dia bahasa yang tingkat tinggi. Kenapa dikatakan tingkat tinggi? Nah, ini kita bahas lagi. Ya, adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi dan dinamis. JavaScript populer di internet dan dapat bekerja di berbagai macam penjelajah, di macam browser, baik itu Google Chrome, baik itu Internet Explorer, baik itu Mozilla, ya, baik itu Netscape, baik itu Opera. Ya. Kode JavaScript dapat disiapkan dalam halaman web menggunakan tag script. Ya. Ini saya ambil dari Wikipedia. Nah, ini kenapa dikatakan bahasa tinggi? Ya. Kita lihat di sini, di situ ada perkembangannya. Di situ dari bahasa mesin menuju ke bahasa manusia. Dan JavaScript ini masuk di bahasa manusia, dia paling atas, berarti bahasa paling tinggi karena mudah dimengerti oleh manusia. Nah, seperti Java, Ruby, Python, VB.NET. Ya. Tapi ketika sudah masuk di C++, di C, ya, di bahasa assembly, nah itu adalah bahasa mesin, maka disebut dengan bahasa tingkat rendah karena yang paham hanya mesin. Sedangkan JavaScript itu adalah bahasa tingkat tinggi karena apa? Mudah dipahami oleh manusia. Nah, ini dalam bahasa script bisa apa sih? Nah, yang pertama di situ ada client side web development. Jadi kita bisa membuat website natif. Ya, di situ untuk website klien. Sedangkan yang kedua bisa juga untuk server side. Ya, nanti kita bisa menggunakan Node.js dan Express.js. Ya, kita bisa juga membuat add-on di browser ya. Nanti kalau ada browser di Mozilla atau di Firefox atau di Google Chrome ya, ada add-on. Nah, itu bisa dibuat menggunakan JavaScript.
Ya, bisa juga aplikasi desktop ya. Nanti ada Electron, ada app.js atau untuk mobile app development ya. Nanti kita bisa gunakan jQuery mobile, ada Cordova ya. Atau dan yang terakhir ini yang paling terkenal bisa menggunakan JSON ya. Nanti kita bahas step by step urut-urutannya ya di video selanjutnya. Di materi yang pertama kita bahas tentang HTML dulu, lalu nanti dilanjutkan dengan CSS, baru yang terakhir kita akan bahas tuntas tentang JavaScript. Ya. Kenapa kalau kita pengen belajar bahasa apa? Kalau kita pengen belajar JavaScript, kita nggak usah bingung karena banyak sekali komunitas di Facebook yang ada ya, itu ada di Indonesia ya, ini banyak sekali forumnya di Facebook. Nanti silahkan Anda bergabung di situ, silahkan kita belajar bersama di beberapa komunitas yang ada. Oke, sekian untuk video pembuka saya kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.